Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan latihan soal SKB Formasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku berdasarkan FR bulan Desember tahun 2024. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Tapi sebelum lanjut, kita akan rekomendasikan ke teman-teman platform bimbel CPNS yang proper, lengkap, dan tentunya up to date di bisacpns.com. Di Bisa CPNS kita bakal dapat banyak latihan soal seperti SKD, SKB CPNS, sampai core values BUMN. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas tryout mandiri sampai tryout akbar yang bakal buat kita semangat buat jadi top global. Mantap. Kemudian punya forum diskusi dengan para admin Bisa CPNS yang sudah lulus dari ASN, tips dan trik, dan modul serta kisi-kisi yang bakal membantu banget buat kita belajar mendalami materi. Coba kita cek langsung ke platformnya. Klik pojokan atas di tombol masuk. Kemudian yang sudah punya akun silakan masuk, dan yang belum silakan daftar dulu. Kemudian kita lihat paket yang tersedia di sebelah kiri. Silakan beli paket sesuai kebutuhan teman-teman. Kita cek di pembelian SKD. Ada beberapa paket yang bisa dibeli teman-teman. Ada SKD Kedinasan, SKD VVIP, dan SKD VVIP batch akhir 2024. Kalau kami rekomendasikan sekalian ambil VVIP karena kita bakal diberi akses ke rekaman Zoom, masuk ke diskusi dengan bareng mentor yang bakal lebih memperdalam dan mempertajam materi pembelajaran. Dan jangan lupa gunakan kode voucher dosen magang untuk mendapatkan potongan harga sebesar 20.000 guys. Tunggu apa lagi? Buat yang berminat, silahkan cek link di deskripsi ya guys. Kita lanjut. Soal nomor 1. Apa kelemahan utama pendekatan didaktik dalam promosi kesehatan? A. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diterapkan. B. Tidak melibatkan partisipasi aktif dari audiens. C. Membutuhkan penguasaan teknik fasilitasi yang kompleks. D. Tidak memungkinkan penyampaian informasi teknis. E. Tidak dapat digunakan untuk audiens dalam jumlah besar. Jawabannya adalah B. Tidak melibatkan partisipasi aktif dari audiens. Kita lihat pembahasannya. Kelemahan utama dari pendekatan didaktik adalah sifatnya yang satu arah, di mana audiens cenderung menjadi penerima pasif informasi tanpa ada kesempatan untuk berdialog atau mengajukan pertanyaan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pemahaman dan keterlibatan audiens dalam promosi kesehatan. Next. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perubahan yang terjadi karena keterpaksaan dalam konteks promosi kesehatan? A. Perubahan yang dilakukan karena tekanan sosial atau peraturan yang berlaku. B. Perubahan yang terjadi secara tidak sengaja akibat kebiasaan individu. C. Perubahan yang direncanakan untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. D. Perubahan yang terjadi karena motivasi intrinsik individu. E. Perubahan yang berlangsung secara otomatis tanpa campur tangan eksternal. Jawabannya adalah A. Perubahan yang dilakukan karena tekanan sosial atau peraturan yang berlaku. Kita lihat pembahasannya. Perubahan karena keterpaksaan terjadi karena individu atau kelompok merasa harus berubah akibat tekanan eksternal, seperti kebijakan pemerintah, misalnya larangan merokok di tempat umum atau tuntutan sosial. Perubahan ini seringkali tidak sepenuhnya berasal dari kesadaran pribadi, melainkan karena adanya konsekuensi jika tidak dilakukan. Next. Soal nomor 3. Manakah contoh perubahan alamiah dalam konteks promosi kesehatan? A. Seorang perokok berhenti merokok karena merasa ditekan oleh keluarganya. B. Seseorang mengubah pola makan menjadi lebih sehat setelah membaca buku tentang nutrisi. C. Sebuah komunitas mengurangi penggunaan kantong plastik setelah pemerintah menerapkan kebijakan larangan. D. Seorang anak mulai mencuci tangan dengan rutin setelah melihat teman-temannya melakukan hal yang sama. E. Penerapan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya olahraga. Jawabannya adalah D. Seorang anak mulai mencuci tangan dengan rutin setelah melihat teman-temannya melakukan hal yang sama. Kita lihat pembahasannya. Perubahan alamiah terjadi ketika individu atau kelompok mengubah perilaku secara spontan tanpa intervensi langsung dari luar.
Contoh di samping menunjukkan perubahan perilaku yang didorong oleh pengaruh lingkungan atau observasi terhadap kebiasaan orang lain. Next. Soal nomor 4. Apa karakteristik utama dari perubahan yang terencana dalam promosi kesehatan? A. Dilakukan tanpa persiapan yang matang. B. Terjadi secara spontan dan tidak disengaja. C. Melibatkan strategi dan program yang sistematis. D. Terjadi akibat pengaruh lingkungan secara alami. E. Dilakukan karena tekanan dari pihak luar. Jawabannya adalah C. Melibatkan strategi dan program yang sistematis. Kita lihat pembahasannya. Perubahan yang terencana adalah perubahan yang dirancang dengan menggunakan pendekatan sistematis, seringkali mencakup strategi seperti pendidikan kesehatan, kampanye media, atau pelatihan khusus. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang spesifik, misalnya meningkatkan kesadaran atau mengubah perilaku masyarakat secara signifikan terkait masalah kesehatan. Contoh pendekatan ini adalah kampanye nasional untuk mempromosikan vaksinasi. Next. Soal nomor 5. Dalam konteks promosi kesehatan, manakah di bawah ini yang mencerminkan perubahan terencana? A. Seorang pegawai berhenti merokok karena peraturan perusahaan melarang merokok di tempat kerja. B. Sebuah komunitas mulai menerapkan kebiasaan hidup sehat setelah melihat dampak positif pada tetangga mereka. C. Pemerintah meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya cuci tangan dengan sabun. D. Seseorang mulai mengurangi konsumsi gula setelah merasa tubuhnya sering kelelahan. E. Seorang anak mulai memakai masker karena ditegur oleh orang tuanya. Jawabannya adalah C. Pemerintah meluncurkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran pentingnya cuci tangan dengan sabun. Kita lihat pembahasannya. Perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang secara sistematis dengan tujuan tertentu. Biasanya dilakukan melalui program atau intervensi yang terstruktur. Dalam hal ini, kampanye nasional oleh pemerintah mencerminkan perubahan terencana karena melibatkan strategi yang dirancang untuk mengubah perilaku masyarakat secara luas. Pilihan lain seperti perubahan karena tekanan aturan di opsi A atau pengaruh lingkungan di opsi B mencerminkan perubahan keterpaksaan dan alamiah. Oke guys, jadi dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Buat teman-teman yang ingin berbagi FR dan share pengalamannya, bisa langsung email ke dosen magang. Silakan cek di kolom deskripsi. Kalau ada materi soal yang dibahas, silakan tulis kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.